Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin kita dengar perikop Injil yang menceritakan Yesus mengusir setan di rumah ibadat. Hari ini perikop Injil itu dilanjutkan. Setelah mengusir setan di rumah ibadat, Yesus pun pergi ke rumah Simon. Ternyata ibu mertua Simon sedang demam tinggi. Demam ini membuat tubuhnya lemah sampai-sampai dia tidak sanggup bangun. Melihat kondisi ini, orang-orang di rumah itu meminta Yesus agar menolongnya. Yesus pun menghampiri tempat tidurnya dan menghardik demam itu. Seketika itu juga demamnya hilang. Baru saja sembuh dari demam keras, ibu itu langsung melayani. Bisa saja dia beralasan masih perlu istirahat setelah disembuhkan Yesus. Tetapi justru ibu itu tidak menunda-nunda lagi. Ia segera melayani. Dengan dipulihkannya kesehatannya, ibu tersebut merasa terpanggil untuk melayani orang lain. Ia menjadi pelayan setelah mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Kemudian Yesus berkeliling kota sampai sore untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan orang-orang yang kerasukan setan. Keesokan harinya, orang banyak mencari dia dan berusaha menahannya supaya jangan meninggalkan mereka. Dan Yesus menjawab bahwa dia harus pergi mengunjungi tempat-tempat lain. Ia katakan, "Aku harus mewartakan Injil Allah, karena untuk itulah aku diutus." Yesus tetap menyadari bahwa fokus misinya bukan hanya menjadi pengkhotbah dan pekerja mukjizat saja. Yesus mempunyai misi yang lebih luas. Misi Yesus adalah memberitakan kabar baik ke seluruh manusia.
Saudara-saudariku yang terkasih, melalui perikop Injil hari ini, Yesus mempertegas misi yang diberikannya kepada para rasul, yang juga menjadi misi gereja sepanjang masa. Ia mengutus para muridnya dengan pesan, "Pergi dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Tugas gereja sepanjang masa adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus ini sebagai pekerjaan belas kasih Allah Bapa sendiri. Saudara-saudariku, kita menerima tongkat estafet dari Tuhan Yesus untuk terlibat aktif mewartakan kerajaan Allah. Kita tidak mewartakan dengan kata-kata saja, karena kata-kata bisa menjadi kata-kata kosong. Kita mewartakan Injil dalam dunia modern ini dengan hidup kita, dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Perbuatan-perbuatan baik dan hidup yang nyata lebih memberi kekuatan dalam pewartaan daripada sekedar berkata-kata tentang Injil. Kita hendaknya mewartakan kerajaan Allah kepada segala makhluk, karena Yesus sendiri diutus demikian. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita? Kita juga harus bisa berkata seperti Yesus, "Untuk itulah saya diutus." Bersama Yesus, kita pasti mampu menjadi pewarta Injil dalam dunia modern ini melalui cara hidup kita masing-masing. God bless you.